Adapun soalnya yaitu dalam salah satu iklannya, sebuah pusat kebugaran atau fitness center itu mengklaim bahwa program yang diselenggarakannya akan menurunkan berat badan. Dari sampel, sebanyak 8 peserta diperoleh informasi mengenai berat badan mereka sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut. Adapun datanya pada tabel tersebut dapat dilihat sebelum dan sesudah, di mana pada tabel sebelum itu ada 155, 228, 141, 162, 211, 164, 184 dan 172. Nah, pada tabel sesudah ada 154, 207, 147, 147, 157, 196, 150, 170 dan 165. Nah, di sini ada angka 155. Nah, 155 ini adalah angka mengenai berat badan peserta sebelum mengikuti program. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 155 ini adalah berat badan peserta sebelum mengikuti program tersebut. Nah, setelah mengikuti program tersebut, berat badan peserta ini turun menjadi 154. Nah, dengan A sama dengan 0,05, buktikan kebenaran dari mengklaim tersebut. Rumuskan hipotesisnya dan ujilah apakah hipotesis penelitian terbukti benar. Adapun langkah pengerjaannya. Pertama, kita klik variable view. Lalu di bagian nama untuk nomor 1 kita beri nama berat badan pertama. Setelah itu kita klik measure dan kita pilih scale. Lalu desimalnya kita pilih angka 0. Dan di labelnya kita beri label BB1 dan berat badan 2 untuk di nama kedua. Lalu kita pilih measure dan kita pilih scale dan kita beri label BB2. Selanjutnya kita klik data view dan di berat badan pertama kita masukkan semua angka yang pada program kebugaran yang sesudah dengan angka 154, 207, 147, 157, 196, 150, 170, 170 dan 165. Dan untuk di berat badan kedua kita masukkan semua angka sebelum 150, 170, 170 dan 165. Dan untuk di berat badan kedua kita masukkan semua angka sebelum program kebugaran dengan angka 155, 228, 141, 162, 211, 164, 184 dan 172. Setelah itu kita pilih analyze dan kita pilih compriments dan kita klik independent sample t-test. Setelah itu pada variabel pertama kita pilih untuk berat badan 2 dan variabel 2 kita pilih untuk berat badan pertama. Lalu klik OK. Baik, selanjutnya itu tabel statistik deskriptif yang dimana sebelum dilakukan pelatihan nilai rata-ratanya yaitu 177,13, terdapat 8 sampel, standar deviasi 29,289, standar error rata-rata 10,355, dan setelah dilakukan pelatihan terjadi penurunan. Nilai rata-ratanya itu 168,25, standar deviasi 22,037 dan standar error rata-rata 7,791. Jadi, setelah dilakukan pelatihan terjadi penurunan berat badan. Baik, selanjutnya itu tabel kedua yang dimana korelasi sampel berpasangan hubungan antara B1 dan B2. Pada tabel kedua, korelasi didapatkan yaitu 981 dan pada signifikansi one side kurang dari 001, two side kurang dari 001. Jadi,
korelasinya yaitu 91, yang dimana mendekati nilai 1, jadi korelasinya itu kuat. Dan H0 ditolak dan H1 diterima karena ada perbedaan, ada penurunan setelah diberikan perlakuan. Tabel ketiga. Pada tabel ini, kita bisa mengetahui apakah berat badan menurun atau tidak ketika kita melakukan program tersebut. Dapat dilihat pada tabel, selisihnya itu ada 8,87500 dan ada juga nilai standar diferensinya itu 8,77395. Adapun nilai standar error mean-nya itu 3,10206. Ini juga nilai confidence interval of the difference. Untuk nilai lowernya itu 1,53980 dan uppernya itu 16,21021,53980 dan uppernya itu 16,21020. Dan juga kita ketahui nilai T-nya yaitu ada 2,861 dan nilai signifikannya itu 0,024, di mana itu nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Dan 0,05 tersebut nilai signifikannya pada soal sehingga dapat diketahui bahwa HO itu ditolak dan H1 itu diterima. Kesimpulannya yaitu dari soal tersebut terdapat signifikat 0,05 sehingga muncul hipotesis yang dimana apakah H1 menerima dan H0 itu menolak. Dimana H1 itu apakah terdapat perubahan berat badan dan H0 itu tidak terdapat perubahan berat badan. Sehingga dihasilkan itu 0,01 Disimpulkan bahwa dengan mendapatkan kurang dari 0,01 membuktikan bahwa terdapat perubahan atau H1 menerima, di mana H1 itu dari 8 peserta yang melakukan perubahan berat badan terjadi dalam proses kebugaran tersebut terbukti sehingga dapat dihasilkan yaitu H1 menerima dan H0 itu menolak.